Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis KTSP tahun 2006 dan K13 serta K13 revisi dan komponen kurikulum IPS di SD. Dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Presentasi kelompok 6 ini disusun oleh saya sendiri, Yetri Almayanti Yedida, dan teman saya, Ina Eliana. Nah, ini. Nah, ada dua topik, yaitu analisis KTSP tahun 2006 dan K13 serta K13 revisi dan komponen kurikulum IPS di SD. Nah, mari kita lebih lanjut membahas tentang analisis KTSP tahun 2006 dan K13 serta K13 revisi. Nah, pokok bahasan pada pembahasan materi ini ada 3, yaitu membahas tentang analisis KTSP 2006, analisis K13, analisis K13 revisi. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut, terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui pengertian dari kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat dalam perubahan kurikulum menurut Suparlan dalam Ahmad tahun 2014 halaman 98 sampai 99 bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kurikulum dalam pembelajarannya. Nah, dimulai dari tahun 1947. Nah, di tahun ini istilah kurikulum belum digunakan. Nah, rencana pelajaran merupakan kurikulum pertama di Indonesia. Nah, jadi istilah pertama yang dikenal di Indonesia itu dengan istilah rencana pelajaran. Nah, itu berlanjut digunakan sampai tahun 1950, 1958, 1964, 1968. Nah, namun di tahun 1975 istilah rencana pelajaran yang sudah digunakan selama bertahun-tahun berganti nama menjadi kurikulum. Nah, menjadi kurikulum 1975. Nah, ini istilah kurikulum sudah mengganti nama dari rencana pelajaran. Nah, selanjutnya kurikulum digunakan sampai tahun 1984, digunakan lagi 1994. Nah, namun di tahun 2004 mengalami pengubahan nama kembali menjadi kurikulum 2004, dirubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Nah, namun di tahun 2006 dikenal istilah KTSP 2006. Nah, jadi dari tahun 2004 itu KBK 2004 berubah menjadi KTSP 2006. Nah, selanjutnya di tahun 2013, nah, dikenal kembali istilah kurikulum 2013 atau K13. Nah, jadi KTSP 2006 berubah menjadi K13. Nah, yang berlaku sampai sekarang. Nah, kita bahas tentang KTSP 2006.
Nah, landasan KTSP. Nah, landasan pembentukan KTSP menurut Departemen Pendidikan Nasional. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di layar sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Nah, selanjutnya tujuan KTSP dalam satuan pendidikan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa dalam KTSP 2006 memiliki tujuan sebagai berikut. Meliputi tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan, visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah. Prinsip pengembangan KTSP. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, beragam dan terpadu. 2. Tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 4. Menyeluruh dan berkesinambungan. 5. Belajar sepanjang hayat. 6. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kerangka kerja penyusunan dan peran guru pada KTSP 2006. Nah, di sini kita bisa lihat nih kerangka kerja penyusunan KTSP 2006. Nah, diawali tadi seperti yang kita jelaskan, tujuan pendidikan nasional. Nah, itu diturunkan dan menghasilkan kerangka dasar kurikulum. Nah, yang berlandaskan filosofis, yudiris, dan konseptual. Nah, kemudian diturunkan kembali dan membentuk struktur kurikulum. Nah, dalam struktur kurikulum ini dapat diturunkan kembali dan menghasilkan standar isi atau SKL Mapel, SK Mapel, dan KD Mapel. Nah, selanjutnya dari standar isi ini diturunkan dan menghasilkan standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Nah, selanjutnya ketiga poin ini menjadi pedoman dalam pembelajaran dan menghasilkan sebuah silabus yang dapat digunakan sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran dan buku teks siswa dalam pembelajaran dan penilaian. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang K13. Nah, pada tahun 2013 kurikulum diangkat di tingkat sekolah dasar mengalami perubahan dari kurikulum KTSP menuju kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013, pembelajaran di kelas rendah menjadi pembelajaran tematik. Nah, seperti yang kita kenal saat ini. Pada kurikulum 2013 diasumsi bahwa guru akan disetir dari jarak jauh dengan menggunakan remote control universal yang disebut silabus. Nah, kenapa di sini disebut seperti remote control? Karena pada K13 ini merupakan satu kesatuan acuan pembelajaran yang mana seluruh Indonesia memiliki satu acuan yang sama, yaitu silabus yang telah disusun atau dibuat oleh pemerintah. Nah, dalam pengertian struktur kurikulum dalam kurikulum 2013 maupun KTSP tidak jauh berbeda. Perbedaannya, pengertian kurikulum 2013 tidak menyebutkan adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar seperti KTSP 2006. Nah, akan tetapi dalam kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi walaupun tidak menyatakan standarnya pada K13,
namun tidak dihapus dalam K13, jadi tetap digunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, berikut ini merupakan susunan RPP Kurikulum 2013. Nah, yang meliputi atau mencakup yang pertama nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, pertemuan. Nah, selanjutnya meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, alat atau media atau sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar, instrumen penilaian hasil belajar. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini tentang persamaan dan perbedaan keberadaan KTSP dan kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum KTSP memiliki dokumen KTSP. Nah, kalau di kurikulum 2013 tetap memiliki dokumen KUR 2013. Nah, selanjutnya yang kedua memiliki silabus mata pelajaran. Nah, sedangkan dalam kurikulum 2013 silabus dibuatkan oleh pemerintah. Nah, berarti sudah terancang tuh dari pemerintah. Yang ketiga memiliki RPP untuk kurikulum KTSP. Sedangkan untuk K13 memiliki RPP juga. Nah, ini sama. Selanjutnya yang keempat SKL dan standar kompetensi atau SK untuk KTSP. Sedangkan untuk K13 berubah menjadi SKL dan kompetensi inti atau KI. Nah, ini berarti ada perubahan istilah nih pada K13. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD dalam kurikulum KTSP. Nah, masih sama pada kurikulum 2013 kompetensi dasar KD. Selanjutnya, indikator pencapaian pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum 2013 dikenal indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran untuk KTSP sama juga dengan K13 tujuan pembelajaran. Yang ke-8 materi pokok. Nah, untuk KTSP sedangkan untuk kurikulum 2013 materi pokok itu diuraikan atau dijabarkan. Nah, selanjutnya metode pembelajaran tersendiri, model pembelajaran untuk KTSP, sedangkan untuk K13 model pembelajarannya itu langsung atau pendekatan metode strategi. Nah, jadinya pembelajarannya itu lebih banyak variasinya. Nah, selanjutnya ke-10 alat pembelajaran tersendiri, media pembelajaran tersendiri untuk kurikulum KTSP, sedangkan untuk K13 langsung media pembelajaran berupa laptop, LCD dan pointers. Nah, yang ke-11 sumber pembelajaran untuk KTSP, sedangkan untuk K13 juga sama, tetap sumber pembelajaran. Dan yang terakhir langkah-langkah pembelajaran, KTSP juga sama, dan K13 langkah-langkah pembelajaran juga sama. Jadinya ada beberapa yang masih tetap. Nah, selanjutnya ini perbandingan tata kelola pelaksanaan kurikulum. Nah, untuk KTSP 2006, nah, di sini kita bisa lihat dalam beberapa poin penyusunan silabus, penyediaan buku, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penjaminan mutu. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kelihatan jelas nih perannya nih. Nah, pada KTSP 2006 pada penyusunan silabus, peran guru itu hampir mutlak atau dibatasi hanya oleh SK dan KD. Sedangkan untuk K13
peran guru itu pengembangan dari yang sudah disiapkan. Jadi guru bisa menyiapkan pengembangan sendiri berdasarkan silabus yang sudah dirancang oleh pemerintah. Nah, jadinya guru lebih mudah mengeksplor. Sedangkan pemerintah dalam peran penyusunan silabus pada KTSP 2006 hanya sampai SKKD. Sedangkan untuk kurikulum 2013 peran pemerintah itu mutlak. Nah, karena pemerintah yang membuat dan merancang silabus untuk K13. Sedangkan peran pemerintah daerah, nah dalam KTSP 2006 dalam penyusunan silabus merupakan sebagai supervisi penyusunan. Nah, perannya tetap sama nih untuk K13 untuk pemerintah daerah sebagai supervisi pelaksanaan. Nah, lanjut dalam penyediaan buku, peran guru pada KTSP 2006 hampir mutlak. Sedangkan untuk kurikulum 2013 kecil peran guru untuk buku pengayaan. Nah, selanjutnya untuk peran pemerintah dalam penyediaan buku itu pada KTSP 2006 kecil untuk kelayakan penggunaan di sekolah. Sedangkan untuk kurikulum 2013 peran pemerintah dalam penyediaan buku itu merupakan mutlak untuk buku teks, kecil untuk buku pengayaan. Jadi untuk acuan materinya pemerintah itu bersifat mutlak untuk menyiapkan bukunya, sedangkan untuk pengayaan atau latihan itu diserahkan kepada guru. Nah, selanjutnya untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam konteks ini peran guru itu untuk KTSP 2006 hampir mutlak. Nah, sedangkan untuk kurikulum 2013 dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu kecil untuk pengembangan dari yang ada pada buku teks. Jadi sudah dibatasi itu dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi harus terstruktur atau sesuai dengan materi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya untuk peran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam KTSP 2006 itu sebagai supervisi penyusunan dan pemantauan. Sedangkan untuk kurikulum 2013 peran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sebagai supervisi pelaksanaan dan pemantauan. Nah, lanjut dalam pelaksanaan pembelajaran peran guru dalam KTSP 2006 itu mutlak, sedangkan kurikulum 2013 itu hampir mutlak. Nah, karena yaitu tadi sudah ditetapkan atau menyesuaikan dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran peran pemerintah daerah pada KTSP 2006 itu sebagai pemantauan kesesuaian dengan rencana atau variatif. Nah, sedangkan untuk K13 peran pemerintah daerah yaitu sebagai pemantauan kesesuaian dengan buku teks terkendali. Karena sudah ditetapkan tadi. Selanjutnya dalam penjaminan mutu. Nah, peran di sini yang paling dilihat itu dalam peran pemerintah. Nah, dalam peran pemerintah ini pada KTSP 2006 dan penjaminan mutu itu sulit. Nah, karena variasi terlalu besar. Nah, karena waktu di KTSP 2006 itu tidak ada acuan yang menyatukan untuk berbagai daerah. Jadi di daerah yang satu ada yang sudah mencakup materi ini, ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Jadinya nggak sama, nggak merata. Sedangkan untuk kurikulum 2013
Ini dalam penyaminan mutu, pemerintah memiliki peran yang mudah karena mengarah pada pedoman yang sama. Nah, yaitu silabus tadi. Nah, selanjutnya dalam kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013, kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, kebutuhan itu dijadikan satu menjadi standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan. Nah, selanjutnya dijabarkan menjadi standar proses, kerangka dasar kurikulum yang berdasarkan filosofis, yudiris, dan konseptual, dan standar penilaian. Nah, kita bahas lebih dalam kerangka dasar kurikulum yang berlandaskan filosofis, yudiris, dan konseptual itu menjadi struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini dijabarkan dan menjadi KL kelas dan KD mapel, KI kelas dan KD mapel atau standar isi. Nah, selanjutnya standar proses, KI kelas, KD mapel atau standar isi tadi, standar penilaian itu menjadi silabus yang digunakan sebagai panduan guru dan buku teks siswa sebagai pembelajaran dan penilaian. K13 revisi. Nah, dalam kurikulum 2013 atau lebih umum dikenal dengan K13 mulai diterapkan pada tahun 2013. Nah, ini dalam beberapa tahun berjalan ternyata K13 itu mengalami berbagai penyempurnaan dan perbaikan. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu aspek yang dikembangkan dalam K13 yaitu keterampilan abad 21 dalam memfasilitas 4 hal, yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK, 4C, critical thinking, collaboration, creativity, and communication. Nah, selanjutnya HOTS dan literasi. Nah, itu menurut Jiwandono tahun 2020 halaman 198. Nah, cara pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan sesuai perkembangan pembelajaran abad 21 adalah dengan cara menganalisis dan merevisi standar kurikulum yang digunakan menurut Apandi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa K13 yang mengalami revisi yang sekarang ini yang kita gunakan. Nah, kemajuan dalam menjawab segala macam kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam dunia pendidikan yang terjadi di abad 21 ini, yang merupakan dampak dari revolusi industri 4.0. Jadi sehingga anak didik bisa terlatih dan cakap teknologi. Selanjutnya, nah di sini kita lebih memperdalam lagi tentang kecakapan abad 21 yang dibutuhkan. Nah, di sini dalam K13 revisi itu lebih mengembangkan akan kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Selanjutnya, nah, dimensi proses kognitif HOTS. Nah, selanjutnya kita membahas tentang HOTS. Nah, ini merupakan bagian dari K13 revisi, yaitu ada 3 nih kemampuan yang akan didapat oleh siswa apabila pembelajaran HOTS ini digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, mencipta, evaluasi, dan analisis. Selanjutnya, nah di sini dapat kita lihat beberapa karakteristik dari HOTS. Yang pertama itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Nah, ciri-cirinya nih. Yang pertama, siswa dapat menemukan, dapat menganalisis, menciptakan metode baru, merefleksi, memprediksi, berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, secara sendiri atau mandiri. Nah, selanjutnya berbasis permasalahan atau konstekstual.
Yang ketiga, stimulus menarik. Dan yang keempat, tidak rutin. Nah, selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari K13 sebelum revisi dan K13 sesudah revisi. Nah, dari indikatornya kita lihat pada K13 sebelum revisi itu adanya keselarasan antara KI, KD dengan silabus dan buku. Sedangkan dalam K13 revisi terdapat penilaian sikap KI1 dan KI2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya ada pada mata pelajaran agama dan PPKN yang masih dinilai dalam penilaian sikap. Nah, selanjutnya dalam peraturan Mendikbud dalam K13 sebelum revisi itu mengacu pada PP 32 tahun 2013 pasal 1 butir 17 tentang tatanan konseptual kurikulum dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan dan pasal 77A, sedangkan dalam K13 revisi ini mengacu pada Permendikbud nomor 20 sampai 23 tahun 2006 kurikulum 2013. Nah, selanjutnya dalam pendekatan K13 yang sebelum revisi itu memiliki penerapan pendekatan saintifik berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik. Sedangkan dalam K13 revisi, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar. Dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Jadi ada perubahan nih di bagian penggunaan pendekatan saintifik 5M dalam K13 revisi. Selanjutnya dalam penggunaan taksonomi Bloom dalam K13 sebelum revisi itu pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan. Nah, dalam pemenggalan materi. Nah, sedangkan dalam Kurtilas K13 revisi tidak dibatasi oleh pemenggalan atau taksonomi proses berpikir. Jadi tidak ada batasan nih untuk K13 revisi dalam penggunaan taksonomi Bloom. Nah, oke. Kesimpulan. Nah, di sini dalam kesimpulan berdasarkan dua pengertian tersebut, pengertian struktur kurikulum dalam kurikulum 2013 maupun KTSP tidak jauh berbeda. Perbedaannya, pengertian kurikulum 2013 tidak menyebutkan adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Akan tetapi dalam kurikulum 2013 nanti terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kurikulum K13 dan pembelajaran tematik disesuaikan dan implementasi kurikulum 13 pada satuan pendidikan dasar untuk dapat melakukan berbagai strategi dalam upaya peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, K13 revisi menyederhanakan aspek penilaian terhadap para tenaga pendidik. Nah, dalam K13 revisi ini lebih menekankan pada penting kemampuan mengingat yang dilanjutkan dengan memahami dan menerapkan, kemudian menganalisis dan akhirnya mencipta. Oke. Ini daftar pustakanya. Nah, berikutnya pembahasan kedua, komponen kurikulum IPS di SD yang akan dibawakan oleh rekan saya Ina Eliana. Untuk Ina Eliana, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ina Eliana, MPM 3062056164, kelas 36, mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan
konsep kurikulum 13. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurikulum yang berarti pelari dan cure yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Di Yunani, dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata cure yang berarti berlari. Torum. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Di sini ada juga dibilang pengertian kurikulum. Artiannya 2013. Kurikulum merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pengalaman, pemahaman, siklus, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin tinggi. Dalam kurikulum 13, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan. Dengan adanya kurikulum 13 sekaligus menggantikan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 13 merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum 2006 atau KTSP yang di dalamnya merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengembangan kurikulum 13, yaitu kurikulum yang menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Di 2013, kurikulum 13 dikembangkan berbasis kompetensi dan karakter yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Kompetensi untuk kurikulum 13 dirancang sebagai berikut. Nah, ada juga di sini pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Penjelasannya, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner.
Dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi. Cabang-cabang ilmu sosial sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Nah, perorganisasi isi materi IPS, apa yang dibilang itu? Perorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, self-think learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kacauan, blockage, dan bertindak dalam merespon beragam berubah yang muncul. Adapun cara perorganisasian isi materi IPS yaitu, nah di sini juga ada yang tujuan IPS bagi peserta didik IPS. Nah, dikatakan bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dalam belajar IPS anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi untuk mengetahui, berimajinasi, minat belajar, kemampuan merumuskan masalah, dan hipotesis memecahnya, keinginan melanjutkan eksplorasi IPS sampai keluar kelas, dan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan data. Salah satu fungsi mengajarkan IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai manakala dilakukan dengan baik. Pendekatan saintifik pada kurikulum. Pendekatan saintifikasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan pada guru. Guru hanya fasilitator. Pendekatan saintifikasi bersifat proses pembelajaran yang disaing agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahap-tahap. Model, nah di sini ada juga model pembelajaran IPS dalam kurikulum 13. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan pembelajaran yang dikembangkan. Ada 3, yaitu project-based learning, task-based learning, dan problem-based learning. Kesimpulan, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 13 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman sains dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Sedangkan pendidikan IPS merupakan kajian yang memusatkan pada aktivitas kehidupan manusia. Terima kasih.
Terima kasih Ibu dan teman-teman sekalian sudah menyempatkan untuk menyaksikan presentasi kelompok 6. Nah, semoga dalam presentasi ini materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap semangat, selamat pagi.